Ini adalah teknologi AI ya yang saat ini kita pakai ya. Ada banyak sekali AI teknologi saat ini. Misalnya di kuliah sebelumnya tadi kita input ke Claude contoh animasi, kita kasih prompt, oke, untuk mereproduce contoh animasi ini. Dengan prompt seperti ini, dia bisa reproduce code-nya. Nanti kalian bisa download code-nya, copy ke bawah. Setelah itu lanjutkan dengan kursor, ya. Misalnya ini saya download, saya ekstrak filenya. Ah, ini masih HTML ya. Saya bikin folder dulu. Nanti ini bisa dibuka di kursor. Kalau udah punya kursor ya, nanti masukkan ke folder. Setelah itu lanjutkan. Jadi AI udah sangat-sangat advance. Jangan sampai cara belajar kita masih cara belajar lama. Oke? So, kuliah ini akan belajar tentang neural network dan deep learning. Ini adalah model machine learning yang inspired by human brain. Model ini yang power ChatGPT, Claude, atau AI-AI lainnya yang nanti kalian akan berinteraksi dengan banyak AI selama perkuliahan ini. So, sebelum mulai kuliah, saya pengen run through materi yang ada di Google Drive. Di sini kuliah-kuliah sebelumnya, kita akan ada 14 pertemuan ke depan. Kuliah ini pernah diberikan juga di UI, di Universitas Indonesia, di Unhas, dan di Telkom University. Buku yang dipakai di kuliah ini, saya rekomen Bishop Book, Deep Learning Foundation and Concept. Bishop adalah Chief Scientist di Microsoft Corporation. Selain buku itu juga ada buku Neural Network di sini, tapi Pick Bishop. Kita juga akan banyak pakai buku ini, Dive into Deep Learning. Buku ini dipakai di 500 universitas di 70 negara. Dibuat oleh Profesor Alex Mola dan murid-muridnya di Berkeley. Inspired by bukunya Alex Mola, teaching assistant di kuliah ini, Dava dan Farel, itu buat buku ini, Deep Learning via RAS. Buku ini adalah implementasi neural network dan deep learning. Mungkin ini adalah buku deep learning terlengkap di dunia yang membahas neural network dari awal sampai ke transformer neural network yang membuat large language model. Kalau kalian pengen ngelanjutin lagi untuk belajar large language model, maka ada lanjutannya di LVR, ini di lvr.rantai.dev, ada lanjutannya lmvr.rantai.dev, dan ada satu lagi namanya rlvr.rantai.dev. Rantai adalah AI startup yang datang dari Telkom University. Fokusnya adalah agentic AI development. Awalnya start dari pengembangan buku DLVR, yang ini, RLVR, dan LMVR. Oke? Jadi secara buku, materi, saya harap kalian familiar dengan folder ini. Perkuliahan akan kita mulai hari ini di minggu pertama. Kuliah ini online. Saya akan deliver materi, setelah itu akan ada praktikum dari Dava dan Farel, teaching assistant dalam course ini, yang juga
penulis buku LMVR, MLVR, DLVR, dan RLVR. Oke? Kuliah ini akan berlangsung mungkin sekitar 45 menit setiap minggu dan semoga ada waktu 45 menit untuk praktikum. Oke? Bagaimana saya membuat materi dari kuliah ini? Itu sekarang udah banyak tools AI, misalnya Notebook LM. Oke? Buku dari Bishop itu DLFC saya upload ke Notebook LM, dan materi yang ada di folder itu juga saya upload ke Notebook LM. Mana tadi? Setelah itu saya bikin prompt untuk bikin slide deck. Saya bikin promptnya di sini. Promptnya adalah make slide deck for first lecture of deep learning course di Telkom University. Use storyline dari materi minggu pertama dan ambil insight dari buku untuk deliver high quality material. Oke? Hasilnya adalah materi kita di minggu pertama di sini. Ada slide Telkom University. Oke? So kita akan start masuk ke Applied Deep Learning Course. Ini pengenalan, introduction, dan konteks. Oke. So saya pengen bercerita tentang problem yang sangat-sangat sulit di biologi dan di kimia dan di healthcare dan di farmasi. Problem ini disebut protein folding. Kalau kalian pernah belajar di SMA, bahwa everything terbuat dari atom membentuk molecules, kumpulan dari atom. Molecules bisa membentuk protein yang ada di tubuh kita, ada di makanan kita, environment kita. Semua yang ada di dunia ini, mungkin ada sekitar 200 juta lebih protein. Protein itu bisa berikatan atau folding, atau bisa juga enggak. Problem mendeteksi apakah protein bisa folding atau enggak, ini adalah the hardest mathematical problem in the world. Nobel Prize tahun 2024, Demis Hababi dari Google DeepMind, get Nobel Prize karena dia menggunakan neural network, ya, atau deep learning. Ini agak istilah-istilah ya, bahwa sebenarnya neural network itu orang sebutnya deep learning karena neural networknya layernya sangat banyak, sehingga disebut deep network. Terlalu banyak layernya, ya. So, dengan deep learning, namanya AlphaFold, dia bisa memprediksi apakah dua protein bisa saling folding, saling berikatan. Oke? Problem ini 150 tahun di solve, nggak bisa. Tapi sekarang, dengan AlphaFold, nanti kalian bisa lihat di websitenya DeepMind, problem ini bisa di-solve dengan sangat cepat oleh neural network. Selanjutnya, model-model machine learning sebelumnya itu biasanya diskriminatif. Saya kasih data, ada labelnya, saya bisa lakukan klasifikasi dan regresi. Di kuliah machine learning sebelumnya kita belajar tadi classification dan regression problem. Tapi Richard Feynman, salah satu Nobel Prize di Physics, bilang, uh, we do not understand something yang kita nggak bisa create. So misalnya kalian dapat lukisan seperti ini, Picasso atau siapa pelukis-pelukis terkenal ya,
Selama kalian nggak bisa melukis gambar itu, kalian nggak mengerti gayanya Picasso. Tapi kalau kalian udah pakai AI kayak ChatGPT sekarang dan lain sebagainya, atau Google Gemini Nano Banana, kalian bisa upload foto dan bilang, ubah foto ini menjadi Picasso style. Ya, itu udah kejadian saat ini. Teknologi di balik AlphaFold, Generative Creativity, itu powered by neural network. Ya, kalau kalian mau menggambar banyak ya pakai Google Gemini ya. Oke, misalnya draw a big build, a high building using Picasso style and give me the image. Oke, kalian juga bisa pakai tools seperti imagine.art, give the same. Oke, tools ini bisa buat video bahkan, ya. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali contoh-contoh image yang bisa dia bikin dan kalian bisa lihat prompt-nya. So kita ada di era AI, di mana AI, which is based on neural network atau deep learning, bisa menggambar, bisa bikin video yang realistik, bisa menyelesaikan matematik, bisa bikin software, bisa bikin dokumen. Semua pekerjaan kita di komputer, karena adanya AI ini, AI melakukannya lebih baik. Jadi kuliah ini menjadi sangat penting bahwa pekerjaan kalian di masa depan, kalau kalian nggak bisa AI, kalian akan tersingkirkan oleh orang-orang yang bisa AI. Kita akan belajar dari hal-hal yang sangat sederhana, ya. Tapi saya pengen liatin dulu, AI ini bisa ngapain aja selain menggambar, bikin slide, bikin code, dan lain-lain. Impact dari AI itu akan sangat besar di bidang kesehatan misalnya. Apakah AI bisa mendeteksi melanoma seperti ini? Ataukah dokter lebih cepat mendeteksi? Dokter tidak pernah melihat ribuan atau jutaan image. Dia belajar dari buku dan dari pasien. Tapi AI yang ditrain dengan banyak sekali images, itu akan jauh lebih perform dibanding human. Sehingga dokter, tanpa dibantu AI, atau dokter yang tidak pakai AI, itu akan jauh tertinggal dibanding dokter yang bekerjanya pakai AI. Karena dari 129.000 images, dia punya AI yang bisa diagnose secara high akurasi. Misalnya saya kasih 129.000 images ke salah satu dokter, apakah dokter itu kalau saya kasih image baru, dia bisa mendeteksi malinan melanoma? AI melakukan itu lebih baik. Apa yang terjadi di lapangan kerja saat ini, pekerjaan-pekerjaan manual, repetition, bikin slide, bikin dokumen, bikin buku, bikin paper, bikin software, bikin video, akan jauh lebih cepat kalau kita menggunakan AI dengan instruksi dan intent yang datang dari kita dan pengalaman kita. Ya, seharusnya kita menjadi pengguna AI setelah kuliah ini dan lebih memahami bagaimana AI bekerja. Kita balik ke sejarah. Tahun 1900-an, orang udah mengetahui bahwa kalau mammalian brain, human termasuk mammalian,
Gajah termasuk mamalian, monyet termasuk mamalian. Kalau mamalian brain kita bedah, kita ambil sedikit sampel, kita pakai mikroskop melihatnya ke dalam, dengan pembesaran yang sangat besar terutama, ternyata bagian-bagian paling kecil dari otak manusia atau mamalia itu disebut neuron. Neuron ini, kalau lihat gambar sebelah kiri, itu adalah processing unit terkecil di dalam human brain. Human brain itu mungkin terdiri dari sekitar 86 billion neurons. Jumlah ini mungkin sejumlah sejumlah atom di di tubuh manusia mungkin, atau mungkin sejumlah bintang di langit. Ini angka yang sangat-sangat besar. 86 billion neuron. Dan setiap neuron-neuron itu tersambung dengan sinaps, seperti kabel menyambung neuron. Setiap kali kita belajar sesuatu, sinaps akan membentuk sambungan-sambungan baru. Sehingga di saat kalian belajar hari ini, malam ini kalian tidur, besok pagi bangun sahur, bangun pagi, sinapsnya udah berubah. So basically, human brain berubah setiap kali kalian kasih input information. Human brain, sinapsnya akan beradaptasi terhadap apa yang kalian pelajari. So sejak tahun 2000-an awal, saintis dan engineer berusaha meniru otak manusia dengan membuat mathematical model yang bisa jalan di komputer. So dari informasi neural science, banyak sekali model matematik yang diusulkan oleh peneliti, kalian bisa lihat di materi ini. Saya flashback sejarah ya. Tahun 1940, McMulloch and Pitts bilang, dia bisa meniru otak manusia, membuat mathematical model yang seperti otak manusia. Dia bilang dia buat electronic brain. Tahun 1940 komputer masih mainframe. Besar sekali. 1950 Rosenblatt dan Hopf itu membuat perceptron model. 1960 ada Line, masih perceptron, diperbaiki oleh Minsky dan Pepper, masih perceptron. Tahun 1980 orang menambahkan banyak layer neural network dalam yang terdiri dari perceptron. Di sini ada nama yang dapat Nobel Prize di tahun 2024, Profesor Geoff Hinton. Dia pernah menjadi profesor di Montreal University, Kanada. Dia pernah menjadi Chief AI Scientist di Google. Bisa dibilang, Geoff Hinton adalah bapak AI modern saat ini karena beliau yang mengintroduce algoritma yang disebut backpropagation algorithm. Tanpa backpropagation algorithm, neural network tidak bisa ditrain dengan deep layer. Hanya dengan backpropagation itu possible. Itu kenapa Geoff Hinton dapat Nobel Prize. Lucunya, dia dapat Nobel Prize in Physics. Deep learning yang kita nikmati saat ini adalah neural network model dengan deep layer. Ya. Di tahun 1950-an, orang mengimplement neural network dengan menyambungkan kabel-kabel analog ke mesin analog. Tentu saja komputer saat itu cuma seperti transistor yang berganti-ganti nilai 0101
tergantung konfigurasi yang dibuat. Oke? Di era modern, neural network di-train dengan GPU. Saat ini, yang major di market adalah NVIDIA GPU. Kenapa kita butuh GPU? Karena semua komputasi di dalam neural network itu melibatkan matrix operation, perkalian matriks, operasi-operasi dalam matriks yang jauh lebih cepat dilakukan dengan GPU. Oke? Problemnya GPU, dia mengkonsumsi terlalu banyak energi di laptop. Kalau kalian punya laptop yang ada GPU-nya, NVIDIA GPU misalnya untuk gaming laptop, dia cepat sekali panas dan mengkonsumsi banyak sekali energi. Ya. Sehingga untuk mengembangkan AI dengan GPU cluster yang besar, bahkan Microsoft saat ini membuat nuklir reaktor untuk GPU data center mereka yang luasnya besar sekali. Oke? Karena sangat mengkonsumsi energi. GPU akan perform matrix operation dengan sangat lebih cepat dibanding CPU. Oke? Apa yang terjadi di saat kita mentrain neural network, itu sebenarnya nilai-nilai parameter yang di sini dalam bentuk kabel-kabel itu di-adjust nilainya sehingga kita bisa mendapatkan nilai-nilai parameter. Parameter itu adalah kabel-kabel di layer-layer neural network ini ya. Sedangkan perseptron yang saya sebut tadi itu yang lingkaran-lingkaran ini yang memodel neuron di otak manusia. Dengan data yang kita input, nilai weight parameters, kabel-kabel ini, itu akan di-adjust nilainya selama pelatihan, sampai kita mendapatkan weight parameter yang memberikan optimal solution untuk data dan pola di dalam data. Karena kita udah bisa mentrain neural network, kita bisa pakai neural network untuk computer vision. Dalam kuliah ini kita akan belajar convolution neural network, bagaimana mentrain image supaya bisa melakukan klasifikasi atau bagaimana mengenerate image. Convolution neural network adalah model neural network untuk image atau vision. Misalnya di sini saya punya satu objek, dia bisa tahu outputnya ini adalah pizza. Oke? Bagaimana neural network bisa mendetek pola-pola dalam image pizza, menentukan bahwa ini adalah pizza? Kita menggunakan arsitektur neural network yang disebut convolution neural network. Oke? Tapi data di dunia ini bukan cuma image, bukan cuma video. Kita juga punya data teks, ya. Bagaimana data teks bekerja? Model arsitektur neural network yang paling cocok untuk pola-pola di dalam data teks itu adalah recurrent neural network. Salah satu yang terkenal LSTM dan GRU. AI saat ini running dengan model neural network yang disebut transformer. Kita akan belajar transformer neural network, LSTM, oke, di dalam kuliah ini. Selain itu kita juga akan belajar generative model, seperti yang tadi saya tunjukkan di sini, bahwa AI udah bisa menggambar image. Nanti kalian bisa coba imagine.art, kalian juga bisa coba kling.ai. Oke? Kalian bisa bikin TikTok account, bikin video-video seperti ini, hanya dengan prompt. Kalau tidak tahu prompt-nya, dia kasih contoh prompt kalau masuk ke Kling AI. Dengan AI saat ini, kalian bisa mengenerate image, mengenerate video. Karena Richard Feynman pernah bilang, what I cannot understand, what I cannot create, I do not understand. Jadi kalau memang AI itu pinter,
Maka dia harus bisa create image, artinya dia ngerti pola dalam image. Dia harus bisa bikin video, artinya dia ngerti pola dalam video. Ini dikatakan oleh Richard Feynman jauh sebelum AI. Dia bilang, what I cannot create, I do not understand. Ini yang menjadi patokan para researcher, bahwa neural network yang tadinya sederhana, harus dibikin smart, sepintar manusia, dengan mathematical model. Oke? Saya lanjut. Jadi kalau kalian lihat gambar ini di slide, harus kalian bisa bayangkan bahwa neural science inspire neural network atau deep learning. Oke? Sama halnya kalau kalian naik Garuda Indonesia terbang dengan pesawat, pesawat itu inspired by burung, by biology. Itu kenapa pesawat moncongnya aja masih seperti moncong burung. Sayapnya kayak sayap burung, ekornya pun kayak ekor burung. Mekanismenya berbeda, yang satu biological, yaitu burung, yang satu pesawat. Oke? Banyak sekali teknologi yang kita build in this world, inspired by nature. Sama halnya dengan neural network, inspired by biology, neural science, by human brain. So, sekarang kita masuk sedikit ke matematik, jangan takut sama matematik, ya. Jadi kalau orang neural science bilang, kalau saya bedah monyet, ambil elemen terkecilnya ada neuron, sambungannya synapse, orang mathematician bilang, oke, kita akan bikin model matematik di mana neuron-neuron yang paling depan saya sebut input nodes. Setiap neuron saya harus model matematiknya. Di sini lingkaran warna merah. Neuron yang paling depan kita sebut input nodes. Neuron yang paling belakang kita sebut output nodes. Yang di tengah kita sebut hidden layer. Di sini hanya satu hidden layer. Tapi saya bisa bikin 10 hidden layer, 100 hidden layer, 1000 hidden layer, 1.000.000 hidden layer. Bagaimana saya menyusun hidden layers, itu yang disebut arsitektur neural network. Arsitektur neural network untuk computer vision, untuk image, dan untuk natural language processing, untuk teks, itu berbeda-beda. Dalam kuliah ini kita akan belajar banyak arsitektur. Kalian akan memahami convolution neural network, LSTM, GRU, transformer, generative adversarial network, dan lain sebagainya. Sehingga kalian mampu mengimplement model-model AI, bahkan kalian bisa bikin kayak ChatGPT setelah mengikuti kuliah ini. So, sekarang kita dig ke dalam. Coba bayangkan saya masuk ke dalam salah satu neuron yang warna merah. Bagaimana mathematician melihatnya? Anggaplah neuron-neuron itu terhubung oleh synapse. Ya. Synapse itu bisa punya percabangan macam-macam, anggaplah kita sebut dendrites. Tapi yang menghubungkan, yang masuk ke dalam neuron itu synapse. So, saya bilang bahwa di dalam neuron itu cuma fungsi sederhana. Oke? Harusnya operation di dalam neuron ini simple. Ya. Kenapa mathematician bilang seperti itu? Karena pernah ada riset, mereka ambil monyet, ditaruh di ruang gelap, dikasih brainwave di otaknya untuk melihat signal brainwave. Setelah itu mereka mendeteksi kalau saya kasih cahaya sedikit, kira-kira bagaimana brainwave bekerja. Ternyata fungsinya sederhana. Dari situ mereka berasumsi bahwa processing di dalam neuron adalah proses sederhana.
bahwa kalau ada input nilai X1, synapse-nya kita model dengan parameter W1, begitupun input nilai X2, synapse-nya kita model dengan W2, begitupun dengan X3 dan W3, maka output-nya adalah penjumlahan X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah X3 kali W3. Ya, sesimpel itu. Bahwa output dari neuron adalah penjumlahan input dan nilai weight parameternya. Perkalian antara input dan weight parameternya. Dan nantinya diaktifasi oleh satu fungsi F yang memberikan non-linearity. Ya, fungsi F kita sebut activation function. Dari mana mathematician bisa bilang seperti ini? Dari eksperimen neural scientist menggunakan brain signal. Oke? So, artinya saya udah bisa model neuron secara matematik. Nah, kenapa disebut deep learning? Karena misalnya saya punya input layer, pixel, pola-pola di dalamnya itu gabungan hierarki pola-pola yang saya ekstrak di setiap layer, sehingga saya bisa bilang nanti di output layernya, objek ini adalah kucing. Coba kita lihat di animasi ini. Ya. So, anggap saya punya gambar speedboat, lifeboat. Oke. Gambar ini itu kayak tumpukan fitur-fitur geometri yang nantinya akan diekstrak oleh convolution layer dan akan diaktifasi oleh activation function untuk mengekstrak pola-pola yang ada di dalamnya. Ini dibuat layernya banyak sekali, bisa sampai ribuan, ratusan. Kita akan pelajari ini di saat kuliah computer vision di pertemuan, mungkin pertemuan keempat, kelima. Ya, kita lanjut dulu ke materi ini. So, arsitektur computer vision berkembang dengan sangat cepat, ya. Nanti kita akan pelajarin lebih detail. Intinya ada pola dalam image yang harus diekstrak oleh neural network. Ya. Begitupun dengan arsitektur natural language processing, teks, ya. Bahwa pola di dalam teks ditentukan oleh susunan kata-kata di dalam teks. Arti dari satu kalimat adalah susunan dari kata di dalam kalimat tersebut. Neural network harus bisa mengekstrak polanya supaya bisa melakukan prediksi ataupun bisa melakukan generation. Oke. Sekarang bagaimana kita belajar hari ini? Kita akan pakai satu tools lagi yang disebut TensorFlow Playground. Oke, coba saya akan kasih linknya. Kita akan bermain bersama ya. Ini animasi, jadi kalian bisa buka juga TensorFlow Playground ya. Silakan dibuka. Oke. Oke. Setelah ini kalian harus buat software yang sama seperti ini. Ya. Tapi kita akan start dari data. Coba lihat folder bagian data di sini. Ada berapa data kalian diberikan di sini? Data ini adalah 2 dimensi. Setiap titik data ini direpresent di dalam 2 dimensi, Cartesian, X dan Y. Oke?
Cuman di sini saya nggak sebut X dan Y, tapi X1 dan X2. X1 itu yang horizontal, X2 yang vertikal. Setiap titik data punya nilai unik X1 dan X2. Oke, saya kasih 100 data, ada yang jadi tes, ada yang jadi training. Ya, ini tes data, ini training data. Jadi misalnya kalian punya data 1000. Kalian bisa set di tools ini, jangan semua dipakai di training, tapi simpan sebagian jadi testing. Saya set misalnya 70. Oke? Rasio training terhadap data, tes data. Data selalu punya noise. Kalian bisa set noise-nya. Kalau noise-nya terlalu besar, ya jelek datanya. Tapi noise itu selalu ada. Let's say 10%. Oke? Sekarang lihat pola-pola data ini. Kalau manusia itu gampang sekali untuk melihat pola ini. Ya, misalnya saya bilang, bagaimana kita pisahkan kuning dan biru di sini? Kita lagi mau lakukan klasifikasi ya. Kalau manusia bilang ya tarik satu garis juga kepisah nih, biru sama kuning. Oke? Tapi bagaimana dengan ini? Biru sama kuning hanya bisa dipisahkan kalau kita punya lingkaran. Bagaimana dengan ini? Ini hanya bisa terpisah kalau saya punya cross. Tapi kalau spiral, ya, otak kita bilang ini bisa terpisah kalau saya punya region yang berbentuk spiral yang memisahkan biru sama kuning. Buat manusia ini gampang. Masalahnya, bisa nggak komputer membedakan pola-pola warna kuning dan biru ini? Oke, kita coba yang paling rendah. Sekarang kalian harus desain neural network-nya. Inputnya X1, X2. Ya, kalau saya pakai satu neuron, maka outputnya di sini itu menunjukkan nanti biru atau kuning. Bisa nggak satu neuron memisahkan biru dan kuning? Tadi di rumusan matematik kalian tahu bahwa X1 dikali W1, weight-nya, nanti dijumlahin dengan X2 dikali W2. Ya. Dan dengan data, kita akan cari nilai weight yang paling optimal. Oke? Ingat ada aktivasi tadi. Kita coba pakai aktivasi yang namanya sigmoid. Sigmoid ini dulu dipakai tahun 1950 oleh model yang disebut perceptron. Jadi dia pakai aktivasi fungsi sigmoid. Kalau kalian nggak tahu fungsi sigmoid, silakan tanya di AI, di ChatGPT misalnya, give the definition of sigmoid activation function in neural network. AI menghafal lebih baik, jadi nggak usah menghafal sesuatu yang kalian akan lupa, gitu kan? Sebaiknya understand. Saya lanjut. Mana tadi? Saya punya. Oke, kita pakai sigmoid. Oke, saya udah punya datanya. Sebagian saya jadiin training material, sebagian saya jadiin testing. Saya kasih noise, saya kasih batch size supaya masuk ke neural network-nya berkelompok. Ya, misalnya batch-nya 6, jadi 6 kelompok. Setelah itu saya masukin ke neural network, di train, kita lihat. Ternyata satu neuron di dalam 2 dimensi merepresent satu garis. Dengan satu neuron kita bisa pisahkan biru dan kuning. Saya stop. Sekarang saya pindah data yang lebih kompleks.
Coba pakai logika kalian, kalau satu neuron bisa memisahkan, bisa merepresent satu garis, untuk pola ini, apakah ada satu garis yang memisahkan biru dan kuning? Sampai kapanpun kalian training model ini, tidak akan ketemu satu garis yang memisahkan biru dan kuning. Ini ditandai testing loss dan training loss nilainya berjauhan tuh. Lihat, kayak nilainya kepisah. Model ini tidak bisa ditrain, data ini nggak bisa ditrain dengan satu neuron. Oke? Tapi mathematician yang pintar bilang, gimana kalau inputnya saya masukkan kuadratnya, saya juga masukkan X1, X2-nya, dan sinusoidalnya. Kita train, dengan sangat cepat dia bisa pisahin. Ada juga bilang, mungkin X1, X kuadrat aja. Ingat, dengan X1 kuadrat, X2 kuadrat, saya bisa bikin lingkaran. Ada juga bilang, nggak usah itu X1, X2 aja. Bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Lihat, agak sulit dia nyari. Karena perkalian dua features X1 dan X2, itu tidak akan membentuk lingkaran. Bagaimana kalau saya kasih sinusoidal? Tetap tidak bisa. Oke? Oke, yang saya lakukan tadi, ini yang disebut features engineering. Masalahnya, tidak semua orang adalah good mathematician yang bisa menebak, oh kalau pola lingkaran harusnya X1 kuadrat, X2 kuadrat cukup. Oke? Jadi opsi kita adalah, bisa nggak inputnya hanya X1, X2, tapi neuronnya yang saya tambahin. Saya tambahin hidden layer, 3 hidden layer, masing-masing 8 neuron. Artinya, hidden layer-nya ada 24 neuron. Pertanyaannya, bisa nggak 24 neuron merepresent pola lingkaran? Bentar, ini saya refresh dulu ya. Oke, kayaknya nggak bisa tuh. Di training terus nggak selesai. Coba saya ganti ini jadi relu. Lihat. Seakan-akan satu neuron itu satu garis di 2 dimensi. Kalau ada 24 neuron, artinya saya bisa cari poligon 24 garis yang bisa memisahkan biru dan kuning. Oke, saya stop. Next, saya ganti. Pola ini adalah pola cross. Oke, ingat, machine learning ada pola di dalamnya. Kita bikin hipotesa. Hipotesanya adalah bisa nggak 24 neuron membentuk cross? Cepat dia lakukan. Oke, saya stop. Spiral. Bisa nggak? Cukup nggak capacity neural network memisahkan pola spiral dengan 24 neuron? Intuisi kita bilang, satu neuron itu satu garis dalam 2 dimensi. Oke? Pasti ada poligon yang bisa bentuk spiral selama cukup kapasitinya. Tadi kalian ngelihat saya pindah dari sigmoid ke ReLU. Ini adalah activation function yang berbeda lagi. Kalau sigmoid itu fungsinya gini. Lihat, ada eksponensial. Oke? Itu membuat neural network cepat saturasi. Sedangkan ReLU, ini ya, ReLU itu fungsi yang murah komputasinya.
Kalau ini komputasinya butuh eksponensial pangkat minus X, ReLU itu cuman cari nilai kalau dia di atas, kalau dia positif, jadikan nilai itu sendiri, kalau dia negatif, jadikan 0. Jadi ReLU ini fungsi perhitungan yang simple. Oke? Jadi waktu saya ganti dari sigmoid, tadi ini nggak bisa di training sama sigmoid. Tapi kalau saya ganti ReLU, ternyata lebih cepat dia di train, lebih stable. Hingga saat ini kita nggak pernah lagi pakai Tanha sigmoid. Kita selalu pakai ReLU. Ya, jadi nanti kalau play dengan ini, pakai ReLU. Oke, sebagai penutup kuliah ini, kita pengen coba bikin tools yang sama. Ini screenshot, buka chat baru di Claude. Oke, setelah itu ambil image-nya. Oke, dan sekarang kita minta AI buat code untuk bikin animasi yang sama seperti TensorFlow Playground. Ya, make web interactive web application to for multi-layer perceptron or neural network that we can use to learn key concepts in neural network. Make the web application here with example from the attached document. Oke. AI saat ini dilatih dengan banyak contoh code yang ada di GitHub, yang sudah diekstrak pola-polanya sehingga dia bisa mereproduksi code hanya dari screenshot. Oke. Sambil menunggu, saya akan jelasin AI apa yang bekerja di balik ini. Model arsitekturnya disebut transformer. Ya. So, apa itu transformer? Kalau saya kasih kumpulan data, teks, transformer ini adalah probability engine yang bisa menebak kata berikutnya. Ya, misalnya, given example datasetnya, kalau saya bilang data visualization empower users to create titik-titik, saya generate, maka probability engine yang sudah di-train dengan data ini akan menunjukkan kata berikutnya adalah N. Probability-nya adalah 36,37%. Dengan temperatur di sini bukan temperatur AC, udara, ya, bukan. Temperatur di sini adalah entropy information atau ketidakteraturan information di dalam model. Ya, kalau saya set temperaturnya rendah, ya, maka dia bilang N itu 83%. Tapi kalau saya set temperaturnya tinggi, yang paling tinggi probabilitasnya tetap masih N. Ya. Sini kalian bisa ngelihat bermain-main bahwa transformer membentuk large language model itu adalah probability engine. Jadi kenapa dia bisa nulis code seperti ini? Karena AI ini dilatih dengan banyak contoh code, sehingga kalau saya kasih prompt seperti ini, dia akan ngelihat contoh-contoh code sebelumnya untuk membuat animasi seperti ini. Oke? Kita tunggu sampai dia selesai. Kalian akan sangat amazed. Ini teknologi yang tidak pernah
terjadi sebelumnya ya. Bahwa dulu waktu saya kuliah, untuk bikin seperti ini, mungkin sebulan kita desain ya, ada fitur ini, ada algoritma ini di belakangnya. Tapi kalian sekarang ada di zaman di mana AI melakukan hal tersebut lebih baik. Selama kalian ngerti apa isi animasi ini, software animasi ini, kalian bisa menginstruct AI untuk mereproduksi, untuk membuat aplikasi sendiri, ya, dengan menggunakan tool seperti Claude. Kalian juga bisa coba pakai Grok, ya, atau ChatGPT. Tapi biasanya untuk code seperti ini, Claude still the best. Lihat. Silakan kalian lanjutkan praktikumnya dengan teaching assistant. Coba bikin animasi-animasi seperti ini supaya kalian bisa belajar secara visual, tidak menghafal, dan fun. Oke? Saya tutup kuliah minggu pertama. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya di hari Sabtu depan untuk belajar model-model basic dari neural network. Hari ini yang tadi saya tunjukkan itu model yang sering disebut multi-layer perceptron. Ya, praktikumnya silakan bikin your first multi-layer perceptron dengan teaching assistant. Make sure kalian ngerti secara high level bagaimana dia bekerja. Minggu depan kita akan dig lebih dalam kenapa dia bisa bekerja seperti itu. Oke, silakan lanjutkan Dava dan Farel untuk praktikumnya. Baik, terima kasih Pak. Tes, tes, tes. Em, oke, kayaknya minggu pertama nggak perlu langsung praktikum lah ya. Eh, lagi mager juga. Em, ini mau jelasin tentang week to week eh, sama tugas UTS UAS, penilaian juga, terus submit nilainya submit tugasnya di mana. Jadi yang pertama kalian perlu submit dokumen, submit data, nama, name kelas, sama profile GitHub yang paling penting buat submit tugasnya. Eh, Kalian bisa cek di kolom chat. Nah, ntar terus untuk spreadsheet tugas sama lain-lain juga ada di sini. Kalian bisa cek aja. Nah, di kelas deep learning ini ternyata ada lima orang doang. Biasanya penuh sih. Baru kali ini dapat dikit. Eh, nah, kalian bisa cek di sheet tugas satu sampai sekian. Nah, cek aja itu ada udah penjelasannya udah lengkap ya. Jadi kalian reproduce di textbook yang udah dikasih. Textbooknya kita pakai intro machine learning dulu. Jadi buat kalian terekspos dari materi ML, baru loncat ke deep learning. Jadi kita nggak langsung build TensorFlow .fit gitu. Kalian benar-benar paham behind the code, behind everything dari matematis sampai end to end-nya.
Terus submission example-nya juga ada di sini. Kalian bisa cek. Nah, kalian bisa nyontek aja gak apa-apa. Terus untuk explanation-nya kalau masih belum paham, lempar aja semua ke LLM sebelum jelasin lebih lebih detail lagi. Terus untuk code-nya bagusnya kalian ketik aja manual dulu buat benar-benar belajar biar benar paham, build muscle memorinya. Terus bagusnya lagi kalau kalian ya beberapa code kan langsung tembak library lah ya. Bagusnya ini coba tembak ke LLM, suruh buat tanpa library, benar-benar from the scratch. Kalau bisa lebih bagus sih, nggak langsung import import TensorFlow, import Scala gitu. Terus di sini yang tugas 2, kalau ada dalam kurung ML doang itu buat kelas machine learning, kalau kalian nggak ambil ya langsung skip aja ke tugas 3 atau pokoknya yang ada tulisan deep learningnya gitu ya ambil. Terus karena ini 5 orang doang, jadi nggak kita buat kelompok sih, paling ya tugasnya nggak sebanyak yang semester lalu. Terus untuk itu untuk tugas untuk UTS, karena ini 5 orang doang, ntar jauh-jauh hari sebelum minggu UTS dah saya kasih di spreadsheet juga sama, kalian bisa cek ntar. Kalau UTS minggu minggu 8, minggu 7, minggu 8, mungkin minggu 5 udah kita kasih, jadi kalian bisa coba ada waktu lebih lama gitu gitu. Terus hmm, kayaknya untuk minggu ini itu aja sih, kalau ada pertanyaan langsung chat aja personal nggak apa, harus gue langsung balas kok. Apalagi ya. Oh, iya. Materinya ada di sini, ntar kita coba bisa ngerapiin lagi, jadi semester lalu tuh lumayan belum ke submit ke sini sih. Klik aja bintang di sini biar nggak perlu buka, cari, biar gampang itulah nge-save-nya. Kirim sini. Terus kalau mau connect LinkedIn situ, kalau oke sih itu aja. Seandainya kalian ambil capstone tentang AI, kalau perlu bantuan atau perlu konsultasi bisa chat aja langsung. Ntar kita buka eh, sesi gamit tambahan gitu. Terus kalau mau lebih atau pengen apa ya, apa mau daftar apa gitu, bootcamp atau intern atau apapun, kalau ada tanya-tanya langsung aja chat aja gak apa-apa. Oke, so far gitu aja. Kalian ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita conclude aja gak apa-apa. Bang
Bang mau nanya. Oke. It- ini yang form G-formnya kalau udah ngisi pas kelas mesin learning tadi perlu ngisi lagi nggak? Nggak perlu sih. Oh nggak, oh ya udah. Nah, itu aja Bang. Masih. Oke, oke, thank you. Dokumentasi. Kalau yang book sebenarnya nggak perlu karena dokumentasinya udah ada di notebook bareng ya. Kayak yang sama nggak usah buat terpisah. Nah, setiap dokumentasi explanation sama penjelasan outputnya input aja langsung di kolom teks gitu. Nggak usah terpisah biar nggak ribet bikin 2 kali. Terus buat belajar lagi lebih gampang juga kayak nggak pindah-pindah dokumen. Terus kalau yang UTS UAS kayaknya kalau bisa gitu aja kecuali ntar butuh beberapa dokumen tambahan gitu baru di PDF itu aja biar gak ribet kalian. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau Mama sekarang belum kepikiran, baru kepikiran besok atau lusa gitu, ya langsung ngechat aja nggak apa-apa.